Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Fiksi Cerita Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah yang akan saya bawakan, yaitu sebuah kisah yang berjudul Villa Iblis. Dan untuk seperti apa kisahnya, mari kita masuk ke ceritanya. Jalanan puncak yang berbelok-belok terasa semakin mencekik. Seiring mobil keluarga Arya menanjak, kabut tipis sudah mulai menyelimuti, menyaring cahaya sore, menjadi bias putih yang dingin. Di kursi kemudi, Arya bersiul ringan, suasana hatinya cerah. Prospek bisnis yang ada di depan mata. Ia adalah seorang arsitek ambisius. Dan proyek kali ini, merenovasi sebuah villa tua menjadi ghost house mewah, adalah batu loncatan terbesar dalam karirnya. Di sebelahnya Risa, memeluk erat buku catatan yang seharusnya ia isi dengan ide-ide novel. Namun pikirannya terlalu sibuk dengan getaran aneh yang ia rasakan sejak meninggalkan Jakarta. Risa adalah seorang penulis dan ia selalu menganggap kepekaannya terhadap suasana sebagai berkah. Tetapi kali ini itu terasa seperti kutukan. Lihat mas, villa itu terasa seperti sudah mati. Tidak ada jendela yang menyala, bisik Risa menunjuk ke kejauhan. Arya tertawarnya. Tentu saja sayang, sudah puluhan tahun tadi huni. Itu namanya tantangan. Aku akan membuatnya hidup cemerlang dan menghasilkan uang. Di kursi belakang, Dika yang berusia 15 tahun memasang earphone, memilih tenggelam dalam musik heavy metal daripada mendengarkan perdebatan orang tuanya. Sementara Mika, 7 tahun, yang biasanya ceria dan berisik, justru diam jari-jari kecilnya, menggenggam erat boneka beruangnya. Mika, kenapa diam saja nak? Tanya Risa. Villa itu seperti nenek-nenek marah mah, jawab Mika pelan, tanpa melepaskan pandangan dari bangunan yang kini semakin dekat. Arya mengabaikan ucapan itu. Ia membelokkan mobilnya melewati gerbang besi tua yang berkarat. Suara decitan besi yang panjang terdengar memilukan, seolah gerbang itu enggan untuk menyambut mereka. Villa Tirta Yasa. Demikian nama di pelang kayu yang hampir lapuk, berdiri tegak di tengah lahan yang ditumbuhi rumput liar. Arsitekturnya bergaya kolonial yang megah, namun berlatar jendela-jendela kacanya tampak usang, seperti mata yang tertutup debu, dan lumut hijau tua menjala rakus di setiap sudut tembok batu. Arya mematikan mesin. Keheningan total langsung menyergap. Hanya ada dua suara, gesekan daun pinus yang dibawa angin pegunungan yang dingin. Arya tersenyum puas. Ia menyandarkan punggungnya ke jok. Akhirnya kita sampai. Udara segar, jauh dari bising Jakarta. Ini tempat yang sempurna, Riz. Ia mencium kening Risa dengan kasih. Kita di sini cuma 6 bulan sayang. Setelah itu kita kembali ke kota dengan modal yang besar. Risa menghela napas panjang, mencoba mengumpulkan optimisme suaminya. Semoga saja mas. Aku tidak bisa menghilangkan perasaan dingin dan berat yang menikam setiap sudut villa ini. Seolah tempat ini sedang menahan napas. Arya keluar dari mobil, berjalan cepat ke bagasi untuk mengambil kunci. Hanya kelelahan, Riz. Setelah ini kamu bisa beristirahat. Aku jamin semua cerita seram di villa ini akan menghilang begitu aku merobohkan tembok-tembok ini, balas Arya dengan senyum skeptis khasnya. Mencoba meyakinkan Risa dan mungkin juga dirinya sendiri. Ketika Arya memasukkan kunci ke lubang pintu utama, terdengar bunyi klik yang keras. Pintu kayu berukir itu terbuka, disambut dengan bau apek dan lembab yang khas dari bangunan lama. Risa, Mika, dan juga Dika melangkah masuk. Aura di dalam lebih berat daripada di luar. Karpet tebal yang berdebu terasa berat di bawah kaki, dan langit-langit tinggi menciptakan gema yang membuat suara sekecil apapun terasa berlebihan. Di ujung lorong, bayangan tampak lebih gelap, lebih pekat, seolah bukan hanya kurang cahaya, tapi karena menyimpan sesuatu. Mika yang memegang tangan Risa tiba-tiba berhenti. Ia menunjuk ke pojok ruang tengah. Mah, di sana ada yang menari. Risa segera menoleh.
tetapi tidak melihat apa-apa. Hanya tumpukan kain putih yang menutupi sebuah benda besar. "Tidak ada sayang, hanya tumpukan perabotan," ujar Risa, mencoba tetap tenang. Arya yang sedang mengangkat koper hanya mendengus. "Ya ampun Mika, siapa yang ajari kamu mengarang? Sudah, ayo kita naik. Pilih kamar yang cerah di lantai atas. Semuanya akan baik-baik saja." Namun di balik kain putih yang teronggok di sudut itu, Risa bisa bersumpah. Ia merasakan ada sesuatu yang bernapas. Sebuah keheningan yang menunggu dan sebuah kisah tragis yang baru saja menemukan pendengar barunya. Seminggu berlalu di Villa Tirtayasa. Meskipun Arya sudah memasang lampu-lampu baru dan menyewa beberapa tukang untuk mulai merobohkan sekat-sekat interior, suasana di dalam villa itu tak kunjung membaik. Rasa lembab dan dingin seolah berakar di dalam tembok. Risa kesulitan fokus pada tulisannya. Setiap detiknya dihabiskan untuk merasa waspada, menjaga Mika agar selalu berada di dekatnya. Arya sebaliknya, semakin tenggelam dalam pekerjaannya. Merasionalisasinya setiap suara aneh sebagai kerja pipa tua atau angin puncak yang kencang. Sabtu pagi itu Arya pergi ke kota untuk rapat dengan pemasok bahan. Risa memanfaatkan waktu untuk mencoba membersihkan gudang dan loteng, berharap menemukan sisa-sisa pemilik lama yang bisa memberikannya petunjuk. Ia menyuruh Dika dan Mika untuk membantunya di loteng. Loteng tua itu pengap, bau jamur, dan dipenuhi sarang laba-laba. Dika yang dipaksa melepas earphone-nya hanya menggerutu sambil menyapu lantai kayu yang reot. "Aku merasa ada di film horor, Mah," keluh Dika. "Diam, Kak. Lihat, ada peti harta karun," seru Mika bersemangat, menunjuk ke sebuah sudut yang tertutup. Di sudut paling gelap teronggok sebuah benda tinggi yang diselimuti kain putih tebal yang sudah menguning dan lusuh. Kain itu begitu tebal dan berat sehingga tampak menahan benda di dalamnya agar tidak bergerak. Dika dan Mika saling pandang. Rasa penasaran mereka mengalahkan rasa takut. Mereka menarik ujung kain itu dengan sekuat tenaga. Sret. Kain tebal itu jatuh ke lantai, menyikap isinya. Itu adalah sebuah cermin berdiri yang luar biasa besar. Bingkai kayunya diukir rumit dengan motif sulur-suluran yang tampak hidup. Meskipun diselimuti debu tebal, cermin itu memancarkan aura kemewahan yang ganjil. Permukaan kacanya buram, seolah ditutup kabut abadi. "Wah, bagus ya," seru Mika. Matanya berbinar. Ia menyentuh bingkai cermin itu dengan kagum. Dika, meskipun lebih tua, ikut terpesona. "Ini barang antik, Mik. Berat sekali." Mereka berdua sepakat tanpa meminta izin Risa untuk membawa cermin itu turun ke ruang tengah. Risa yang baru saja kembali dari dapur dengan membawa air minum menjatuhkan gelasnya saat melihat cermin besar itu diletakkan di ruang tengah, di mana ia akan menangkap setiap bayangan di rumah. Kepala Risa mendadak berdenyut hebat. Pandangannya terasa gelap sesaat. Seluruh energi di ruangan itu tiba-tiba terasa tebal dan menekan, seperti gas beracun. Itu bukan sekedar benda antik, itu adalah titik pusat kegelisahan villa tersebut. "Kenapa kalian memindahkannya? Bawa kembali ke loteng atau tutup lagi dengan kain," perintah Risa. Suaranya sedikit gemetar dan lebih tinggi dari biasanya. Ia segera menarik Mika menjauh dari cermin. "Kenapa, Ma? Ini bagus kok," protes Dika. Risa tidak bisa menjelaskan alasannya secara logis. "Aku tidak tahu, tapi cermin itu terasa seperti mata yang mengawasi. Energi di rumah ini langsung berubah sejak cermin itu ada di sini." Sore harinya, Arya pulang dan menemukan cermin itu berdiri tegak, menjadi titik fokus di ruang tengah. Ia hanya tertawa mendengar kepanikan Risa. "Astaga Risa, kamu panik hanya karena sebuah cermin." Arya mendekat, mengambil lap basah, dan mulai membersihkan debu di permukaan kaca. "Ini barang yang indah, kita bisa menjualnya mahal kalau sudah selesai direnovasi. Kenapa harus disimpan di loteng?" Risa memegang lengan suaminya, wajahnya memohon. "Mas, tolong. Aku tahu ini terdengar gila, tapi hatiku tidak tenang.
cermin ini menyerap suasana atau mungkin mengeluarkan sesuatu yang buruk. Arya melepaskan sentuhan Risa dengan lembut, sambil sesekali mengelap bingkai kayu ukir itu hingga mengkilap, menampakkan keindahan bingkai yang sebelumnya tertutup oleh debu. Aduh Risa, imajinasi menulismu sedang liar. Fokus saja pada novelmu, jangan pada barang rongsokan. Kita di sini untuk mencari uang, bukan mencari hantu. Sejak saat itu, cermin besar itu berdiri tegak di ruang tengah, menjadi saksi bisu setiap kegiatan mereka. Seiring berlalunya hari, kilau kaca itu tampak semakin bersih dan bening, seolah ia haus untuk memantulkan kehidupan baru yang masuk ke dalam bilah. Dan di mata Risa, setiap kali ia melintas di cermin itu, ia merasa seperti bukan hanya melihat pantulan dirinya, tapi juga sepasang mata lain yang bersembunyi di balik bayangannya. Setelah cermin itu berdiri tegak di ruang tengah, atmosfer di Villa Tirtayasa berubah drastis. Dari dingin dan sunyi menjadi tegang dan penuh bisikan. Perubahan paling nyata terlihat pada Mika. Ia yang biasanya berlarian riang di halaman, kini lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah. Bukan bermain dengan kakaknya, melainkan berdiri diam di depan cermin. Cermin itu seolah memancarkan daya tarik yang kuat, sebuah fokus baru di mata Mika. Risa sering mendapati Mika sedang berbicara sendiri di depan permukaan kaca yang mengkilat itu. Terkadang Mika akan menarik, gerakannya aneh, luas namun kaku, seperti tarian tradisional yang dipaksakan dan terlalu tua untuk anak seusianya. Suatu malam, Risa menghampiri putrinya yang sedang cekikikan kecil di depan cermin. "Mika, kamu sedang bicara dengan siapa, nak?" tanya Risa lembut. Mika menoleh. Senyumnya tampak polos, namun matanya berkaca-kaca, memancarkan binar yang asing. "Dengan Tante Ratna, Mah. Tante Ratna bilang dia cantik sekali dan dia mau ajari Mika menari." Jantung Risa mencelos. Nama itu, Ratna, terasa asing dan mengerikan diucapkan oleh bibir mungil putrinya. "Tante Ratna, dia di mana sayang?" Mika menunjuk ke pantulan dirinya di cermin. "Di sana, dia sedih karena Jaka menjebaknya. Tapi dia bilang kalau Mika menari cantik, dia akan bahagia." Risa segera menarik Mika menjauh dari cermin, memeluknya erat. Ia semakin yakin bahwa benda asing itu adalah simpul dari segala keanehan di rumah itu. Namun Arya selalu menepis ketakutannya. "Mika sedang berimajinasi, Riz. Kamu sendiri yang bilang imajinasi itu penting untuk anak-anak," ujar Arya, sama sekali tidak terpengaruh, sibuk dengan desain blueprint renovasi. 3 hari kemudian, klimaks yang sangat ditakutkan Risa pun datang. Mika terbangun di tengah malam dengan jeritan melengking. Tubuhnya menggigil hebat, namun kulitnya terasa panas membara. Risa segera membawanya ke kamar mereka. Mika mengalami demam tinggi yang mengerikan. Ketika Risa mencoba memberi obat penurun panas, Mika menepisnya. Matanya yang biasa bening kini melotot dan marah. Suaranya berubah, berat dan serak, mengucapkan rangkaian kata yang tidak dipahami Risa, seolah bahasa Jawa kuno atau mantra. "Aku ora bakal lali," racaunya. Suaranya dipenuhi amarah yang membara. "Jaka, kau jebak aku di sini. Kau rampas semua milikku. Kau pengkhianat." Risa benar-benar panik. Ini bukan sekadar demam. Ini adalah sesuatu yang mengendalikan putrinya. Ia buru-buru menghubungi Arya yang sedang lembur di sip office di luar villa. "Mas, tolong pulang sekarang juga. Mika, Mas, Mika." Risa nyaris histeris. Beberapa menit kemudian, Arya tiba, berlari masuk dengan wajah lelah dan frustasi. Ia terperanjat melihat kondisi Mika. Tubuh mungil itu melengkung di tempat tidur, menggumamkan sumpah serapah kuno yang membuat bulu kuduk berdiri. "Lihat, Mas, ini bukan demam biasa. Ini ulah cermin itu. Dia kerasukan," tangis Risa menuju ke arah ruang tengah. Meskipun cermin itu tidak terlihat dari kamar, Arya mendekat, menggenggam tangan Mika.
Wajahnya yang tegang berusaha mempertahankan nalar. Tenang Risa, ini hanya halusinasi demam, kita harus bawa ke dokter sekarang. Tidak mas, ini bukan halusinasi, kita semua sudah mengalaminya. Anak-anak mendengar bisikan, aku melihat bayangan, dan sekarang ini kamu masih bilang ini bawaan hamil atau kelelahan. Aku sendiri juga lihat bayangan Tante Ratna di pantulan itu. Risa mengguncang bahu Arya. Air mata bercampur putus asa. Kamu mau menunggu Mika mati atau Dika ikut-ikutan menarik gila di depan cermin itu? Kita harus singkirkan cermin terkutuk itu. Arya menarik tangannya dari Mika, mundur selangkah. Kepalanya berdenyut, logikanya berperang melawan pemandangan di depannya. Ia adalah seorang arsitek. Ia percaya pada struktur, angka, dan hal-hal yang dapat diukur. Kesurupan arwah dan kutukan adalah omong kosong. Mika hanya sakit Risa, kita akan memberinya obat, dia akan sembuh. Jangan membuat masalah dari hal-hal yang tidak masuk akal, kata Arya. Suaranya lebih tajam, lebih keras. Mencoba menenangkan dirinya sendiri. Ini adalah kelelahanmu, kamu istirahat, aku akan mencari dokter di desa sekarang. Arya berbalik, meninggalkan Risa yang terseduh-seduh, dan Mika yang meracau dalam pelukan Dika, yang untuk pertama kalinya melepas earphone-nya, menatap nanar adiknya dengan ketakutan yang mendalam. Di luar Arya menarik napas panjang, mencoba membuang sisa-sisa histeria istrinya. Namun saat ia melintas di ruang tengah, matanya tanpa sengaja menangkap pantulan dirinya di cermin yang baru saja ia bersihkan. Di belakangnya bayangan wajah yang keras. Di sudut gelap kaca itu, sekelebat bayangan wanita tampak meliuk, tersenyum sinis kepadanya, seolah menunggu giliran korban selanjutnya. Arya berkedip, bayangan itu hilang. Ia menghela napas panjang, memasukkan kunci mobilnya, dan bergegas pergi. Pasti hanya pantulan lampu. Iya, hanya pantulan lampu. Kini Mika sudah pulih, tetapi Dika menjadi sarana selanjutnya. Risa harus mencari kebenaran tentang Ratna. Setelah Mika melewati krisis demam tinggi itu, ia memang pulih. Namun suasana di villa tetap terasa mencekam. Mika kini tak lagi mendekati cermin. Ia tampak trauma dan selalu menempel pada Risa. Justru Dika yang kini menjadi pusat perhatian arwah cermin itu. Remaja yang biasanya asik sendiri dengan headsetnya itu, kini sering menyelinap ke ruang tengah. Risa mulai mendapati Dika berdiri tegak di depan cermin. Gerakan tangannya secara anggun dan perlahan meniru gerakan tari yang sama persis dengan yang pernah Mika tunjukkan. Bedanya Dika melakukannya dengan wajah datar tanpa emosi, seolah tubuhnya dikendalikan dari jarak jauh. Arya yang kini menghabiskan lebih banyak waktu di villa hanya menghela napas. Dika hanya stres, kita harus ajak dia bicara, katanya, mencoba menghindari akar masalah yang sesungguhnya. Risa tidak bisa menunggu. Arya melepaskan ego skeptisnya lagi. Ia harus bertindak. Berbekal koneksi internet yang terbatas, Risa mulai mencari tahu sejarah Villa Tirtayasa. Setelah menyaring berbagai iklan properti dan artikel lama, ia menemukan sebuah berita utama dari koran tahun 1970-an yang buram. Penari Ratna hilang di Villa Puncak. Ratna adalah seorang penari dan artis terkenal pada masanya. Ia menghilang secara misterius dari Villa Tirtayasa. Tidak lama setelah bertunangan dengan manajernya, seorang pria yang bernama Jeffrey. Polisi menyimpulkan Ratna melarikan diri karena tekanan. Tapi Risa tahu ada yang salah dengan kesimpulan itu. Risa kemudian mencari nomor kontak lama dan berhasil melacak Pak Harun, mantan penjaga villa yang kini sudah pensiun dan tinggal di kaki gunung. Nyonya, jangan lagi mengusik tempat itu, mohon Pak Harun melalui telepon. Suaranya terdengar gemetar. Pak, demi anak saya, Mika dan Dika, disiksa oleh arwah di rumah ini. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Ratna? Desak Risa. Setelah terdiam lama, Pak Harun akhirnya menyerah. Villa itu adalah tempat di mana Ratna meninggal. Jepri ingin menguasai semua harta Ratna. Malam itu, Ratna melihat pengkhianatan Jaka.
di cermin antik yang ia bawa dari luar negeri. Jaka yang panik mendorong Ratna. Nona Ratna jatuh dan darahnya membasahi cermin itu. Jelas Pak Harun, Jaka tidak bisa menjual cermin itu karena di mata Jaka, arwah Ratna selalu menatapnya dari permukaan kaca. Jadi ia menyembunyikannya di loteng, mengikat arwah itu di sana. Cermin itu bukan sekadar benda, Nyonya. Itu adalah perangkap, tempat di mana Ratna selalu menari dalam kesedihan dan dendam. Risa menutup telepon. Tubuhnya terasa lemas. Cerita itu persis seperti yang diucapkan Mika saat demam. Ia bergegas kembali ke ruang tengah. Mika sedang tertidur di kamar, tapi seperti yang dia duga. Dika berdiri di depan cermin. Kali ini ia tidak menari. Wajah Dika pucat pasi, matanya terbuka lebar. Dan ia berbicara dengan suara yang dalam dan dingin, bukan suaranya sendiri. Kau datang terlambat. Suara itu berdesis. Aku lelah menunggu. Jepri sudah merampas kebebasanku, tapi dia masih menyimpan benda yang paling kucintai. Bisa mendekat hati-hati. Liontin batu merah. Dika mengaku kaku, bukan sebagai Dika, melainkan sebagai Ratna yang berbicara melalui dirinya. Liontin batu merah itu. Jepri menyembunyikannya saat ia menjebakku. Kalau benda itu ketemu, aku akan bebas dan semua di sini akan tenang. Kembalikan milikku. Risa teringat. Arya adalah arsitek yang membeli properti ini dari bank. Dia pasti sudah menggeledah setiap sudut villa untuk keperluan renovasi dan arsip. Jika Leontin itu tersembunyi, Aryalah orang yang paling mungkin menemukannya. Rasa takut Risa kini berganti menjadi amarah. Ia bergegas mencari suaminya yang sedang mengurus dokumen di ruang kerjanya. Mas, Leontin batu merah, apa kamu pernah menemukannya saat membongkar lantai atau tembok? Risa langsung to the point. Arya tampak terkejut. Ia mengangkat wajahnya yang lelah. Matanya memancarkan rasa bersalah yang tidak bisa disembunyikan. Risa, aku tidak tahu. Jangan berbohong, Mas. Anak-anak kita kesakitan. Sekarang Dika yang jadi korban. Kamu mau menunggu Mika kerasukan lagi? Mas, lihat aku. Ini bukan lelucon. Ini kutukan yang kamu bawa ke rumah kita. Ratna terperangkap dalam cermin itu, dan satu-satunya kunci kebebasannya ada Leontin yang kamu sembunyikan. Risa menggenggam kerah baju Arya. Ia mengabaikan pekerjaannya, mengabaikan segala ketakutannya yang tersisa. Arya akhirnya menarik napas berat. Ia menundukkan kepala, melangkah pada kebenaran yang sejak awal ia coba bantah. Ia berjalan ke balik lemari arsip, menggeser beberapa tumpukan gambar desain, meraih sebuah kotak perhiasan kecil yang tersembunyi. Tangannya gemetar saat ia membuka kotak itu. Di dalamnya berkilauan sebuah leontin dengan batu merah gelap yang memancarkan aura dingin yang menusuk. Aku menemukannya di balik salah satu batu tungku. Aku pikir itu barang antik yang berharga. Aku tidak tahu apa-apa tentang Ratna. Aku tidak berani membuangnya, bisik Arya. Suaranya penuh penyesalan. Saat Arya memegang leontin itu, cermin di ruang tengah berdetak keras. Mereka berdua bisa mendengarnya dari kejauhan. Bayangan samar sosok wanita mulai berbentuk di permukaan cermin. Bukan lagi pantulan yang menipu, melainkan wujud yang nyata. Kembalikan milikku, Jepri. Suara itu terdengar melengking, penuh duka, marah, dan menggelegar di seluruh villa. Arya kini berhadapan dengan konsekuensi dari keserakahannya yang kecil, yang bersembunyi di balik alasan logika. Ia memegang kunci kebebasan seorang arwah pendendam. Suara teriakan Ratna yang memanggil nama Jepri menggema di seluruh villa Tirtayasa. Kembalikan milikku, Jepri. Arya menjatuhkan kotak perhiasan itu ke lantai. Leontin batu merahnya memantulkan cahayanya yang merah gelap berkedip-kedip. Aku bukan Jaka, bisik Arya. Lututnya terasa lemas. Risa tidak memberinya waktu untuk panik. Ia meraih leontin itu,
Batu merahnya terasa dingin di telapak tangannya. Tidak ada waktu, Mas. Kita harus ke ruang tengah sekarang. Kita harus mengembalikannya. Mereka berdua bergegas menuju ruang tengah. Saat tiba, pemandangan di sana sangat kacau. Dika telah jatuh pingsan di depan cermin, dan cermin itu sendiri bergetar hebat. Retakan halus mulai menjara di permukaannya, seolah kaca itu sudah tidak sanggup lagi menahan tekanan dari dalam. Di dalam pantulan cermin, kini bukan hanya bayangan wanita sama, melainkan wujud Ratna yang tampak jelas. Seorang wanita cantik dengan kebaya penari yang usuk, dan wajah yang dipenuhi duka dan amarah. Matanya tajam menatap ke arah Arya. Kau berbohong, kau sembunyikan dariku, kau akan kubawa bersamaku, Jepri, teriak arwah Ratna. Angin dingin berembus kencang di dalam ruangan, menerbangkan debu dan menampar wajah Arya dan Risa. Arya refleks bersembunyi di belakang Risa. Bukan aku, Risa. Katakan padanya, aku bukan Jepri. Risa melangkah maju. Tangannya menggenggam leontin itu kuat-kuat. Ia menatap lurus ke mata Ratna di cermin. Ratna, kami bukanlah Jepri. Risa berbicara dengan suara tenang, berusaha menembus amarah arwah itu. Namaku Risa dan ini suamiku. Arya, kami tidak tahu apa-apa tentang tragedimu. Kami hanya menempati rumah ini. Jepri sudah lama pergi. Kami datang ke sini bukan untuk menjebakmu, melainkan untuk membebaskanmu. Risa mengangkat leontin batu merah itu setinggi-tingginya. Cahaya yang memancar dari batu itu melawan kegelapan yang dipancarkan oleh cermin. Ini milikmu, Ratna. Aku tahu ini sangat berharga. Kami mengembalikannya. Kami ingin kau tenang, ucap Risa tulus. Melihat leontin itu, amarah di wajah Ratna perlahan meredup, digantikan oleh ekspresi kerinduan dan kepedihan yang mendalam. Ia mengulurkan tangan dari dalam cermin, seolah ingin meraih benda kesayangannya itu. Leontin, milikku, bisiknya. Suaranya kini terdengar seperti rengekan pilu, bukan lagi teriakan penuh dendam. Risa meletakkan leontin itu di lantai, tepat di depan cermin. Begitu leontin itu menyentuh lantai, retakan di cermin menjalar dengan kecepatan tinggi. Seluruh ruangan bergetar seperti gempa bumi. Sosok Ratna di cermin menoleh ke pantulannya sendiri, melihat wujudnya yang cantik namun terperangkap. Ia tersenyum, senyum yang murni tanpa dendam, sebelum akhirnya memejamkan mata. Prang! Cermin antik itu pecah berkeping-keping, menjadi serpihan yang tak terhitung. Suara yang ditimbulkan begitu keras hingga membuat telinga berdenging. Setelahnya keheningan total menyelimuti villa. Angin dingin berhenti. Bau apek dan lembab hilang, digantikan oleh aroma pinus yang segar dari luar. Tekanan yang selama ini mengimpit dada Risa dan Arya tiba-tiba lenyap. Dika terbatuk, siuman dari pingsannya. Arya yang masih gemetar perlahan mendekati pecahan cermin. Leontin batu merah itu tergeletak sendiri, namun kali ini batu itu tampak kusam, seperti kehilangan energinya. Pagi berikutnya, Risa dan Arya duduk di ruang tengah, menatap lantai yang sudah bersih dari serpihan cermin. Mika dan Dika kini sudah benar-benar pulih, bermain di luar. Leontin itu sudah aku buang di sungai yang deras, kata Arya. Matanya tampak lelah, namun jauh lebih tenang. Pengalaman semalam telah menghancurkan ego dan skeptisme yang selama ini ia junjung tinggi. Kita tidak bisa tinggal di sini, Mas, kata Risa. Nadanya bukan lagi memohon, melainkan sebuah pernyataan. Arya mengangguk. Aku tahu, proyek ini aku akan menyerahkannya ke rekan kerjaku. Kita kembali ke Jakarta. Aku tidak butuh uang yang didapatkan dengan mengorbankan anak-anak kita. Ia menatap Risa. Pandangannya penuh penyesalan. Maafkan aku, Riz. Maaf karena aku tidak pernah mendengarkanmu. Maaf karena aku memilih cermin itu. Risa meraih tangan suaminya. Kita semua belajar, Mas. Dan sekarang kita sudah terbebas. 2 hari kemudian, keluarga Arya meninggalkan Villa Tirtayasa. Saat mobil melewati gerbang besi tua itu, yang kini tidak lagi berderi, Risa menoleh ke belakang.
Villa itu tampak sepi dan tenang, diselimuti kabut puncak yang damai. Seolah sebuah kisah tragis telah tuntas dan ditutup. Arwah Ratna telah menemukan kedamaian. Dan keluarga kecil itu pun menemukan keyakinan bahwa di beberapa tempat ada hal-hal yang jauh lebih kuat daripada logika seorang arsitek. Villa itu tampak sepi, diselimuti kabut puncak yang damai. Seolah sebuah dendam telah terbayar dan sekarang arwah telah menemukan peristirahatan terakhirnya. Dan cerita pun selesai. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Terima kasih untuk yang sudah mampir di video ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan penyampaian. Saya pamit undur diri. Wassalam.